Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Dokter, para sejawat semua yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan mengenai bagaimana pengisian form Raspro dan bagaimana perannya dalam tata laksana infeksi bakterial pada pasien-pasien rawat inap di rumah sakit. Ya, pada hari ini kita akan coba mengupas mengenai bagaimana sih formulir Raspro itu bisa berperan. Ya, sekali lagi ini adalah satu hak cipta, satu karya tulis gitu ya, yang boleh nanti Bapak Ibu kritisisasi, diskusi, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kemajuan pengendalian resistansi antimikroba bersama. Baik, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, sebelum kita masuk ya ke dalam materi-materi berikutnya, izinkan saya untuk menyarankan Bapak Ibu dokter agar bisa mengikuti terlebih dahulu kedua YouTube ini ya, pada YouTube Raspro Medik dan Antibiotik ya, dengan judul Raspro Concept and Effort for Bridging the Government Macro Regulation to Ecosystem in Antimicrobial Stewardship, dan Raspro Indonesia Restratification of Literature Review. Ya, pada channel YouTube itu nanti Bapak Ibu dokter bisa diajak untuk melihat bagaimana dasar-dasar literatur review dan sebagainya, ya, letak dari konsep Raspro itu sendiri di mana ya. Nah, nanti boleh diikuti. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, untuk diketahui memang Raspro ini adalah satu model ya penata gunaan antimikroba. Jadi sebenarnya model ini dibuat agar inline dengan regulasi yang berlaku di Indonesia ya, secara fleksibel. Ya, ini kita sudah mendapatkan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ya, juga sertifikasi hak paten merek ya, dari sertifikat merek ya dari Kemenkumham RI. Ya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu dokter, jikalau memang menggunakan formulir-formulir Raspro ini karena memang dilindungi oleh hak cipta, mohon agar nama dari formulir-formulir itu, nama dari konsep itu sebaiknya untuk dicantumkan supaya tidak ada pelanggaran hak cipta ya. Tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu tren-tren diskusi yang kami harapkan bisa bersumbangsih lah untuk pengendalian resistansi antimikroba di Indonesia. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, mari kita mulai dari Rasal Form ya. Rasal Form ini adalah formulir Raspro yang pertama. Ya, Raspro ini memiliki 4 jenis formulir, ada Rasal, Raslan, Raspraja, dan Raspatur ya. Nah, ini kalau model manualnya, tapi pada model digitalnya itu ada formulir profilaksis dan juga ada formulir rasgrasi ya, yang nanti pada formulir digital itu, pada formulir rasgrasi itu adalah formulir untuk kasus-kasus yang susah yang di bisa dicalonkan untuk melakukan forum kajian infeksi terintegrasi. Ya, tapi ini kita bicara manual, Raspro manual ya, dan bagaimana nanti formulir-formulir itu terisi. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, sebelum kita masuk ke Rasal Form, formulir Rasal, izinkan saya menyampaikan kajian tentang immunocompromise. Ya, ini ada 9 poin pasien-pasien immunocompromise. Ya, tapi ini sifatnya tentatif. Ini yang kami kaji, ini yang kami sintesa dari berbagai macam jurnal, textbook, guidelines, dan sebagainya. Tapi sekali lagi, 9 poin ini sifatnya tentatif. Silahkan Bapak Ibu dokter boleh menambah kurangkan. Ya, jadi kalau berdasarkan dari 9 poin ini, pasien-pasien yang imunokompromis adalah semua pasien dengan salah satu kondisi atau lebih. Ya, berikut ini. Yang pertama adalah neonatus dengan berat badan lahir rendah, atau kelahiran prematur, atau kelahiran dengan multipatologi ya, banyak komorbid, atau pasien-pasien geriatri dengan multipatologi, lebih dari satu komorbid termasuk infeksi yang diderita, pasien-pasien HIV/AIDS, malignansi, febrile neutropenia, ya, kemudian penyakit kronis, infeksi kronis,
atau infeksi berulang ya, atau penyakit-penyakit kronis seperti sirosis hati, gagal ginjal kronik, atau juga pasien-pasien dengan autoimun dan atau dengan penggunaan imunosupresan lama. Ya, jadi ini ya mungkin silahkan ditambah kurangkan Bapak Ibu dokter, tapi ini kategori imunokompromis karena nanti pada pengisian form rasal ini akan ada disebut kata-kata imunokompromis ini. Yuk kita isi formulirnya. Kita lihat dulu ya bagaimana bangunan formulirnya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah formulir rasal. Ya, formulir rasal ini Bapak Ibu dokter digunakan oleh klinisi pada saat hendak memulai pemberian antibiotik empirik. Ya, jadi ini digunakan pada saat klinisi hendak meresepkan pemberian antibiotik empirik yang pertama. Ya, jadi pada saat pasien masuk, formulir rasal ini harus diisi kalau memang pada pasien tersebut dinilai ada infeksi bakterial. Ya. Nah, kalau kita lihat dari bangunan formulir rasal ini, ya, maka kita lihat di sini ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 10. Ya, pertanyaan nomor 1 ini adalah pertanyaan mengenai apakah ada fokus infeksi dengan gejala infeksi yang jelas ya. Kalau dijawab tidak, selesai, nggak perlu antibiotik. Tapi kalau misalnya dijawab ya, ini fokus infeksi bakterial ya. Kalau dia jawab ya, maka fokus infeksinya harus dijelaskan. Dan yang dimaksud dengan fokus infeksi itu tidak boleh diisi leukositosis, demam, sakit kepala, dan sebagainya. Fokus infeksi bakterial ya itu misalnya pneumonia, infeksi saluran kemih, infeksi intraabdomen, nah seperti itu. Ya, dan kemudian kalau kita lihat pertanyaan nomor 2 sampai 3, 4 ini adalah sebenarnya pertanyaan terkait dengan severitas pada rasal ini. Ya, jadi ini penapisan severitas Bapak Ibu dokter semuanya. Ya, di sini apakah ada klinis progresif, sepsis, septic shock, febrile neutropenia atau terkategori healthcare associated infections. Ya, ini kita tahu ya, sepsis, septic shock, febrile neutropenia terkait healthcare associated infections ini adalah kondisi-kondisi yang bisa berat, mengancam ya. Kalau dia jawab ya, maka di sini harus berhenti. Ya, berarti harus antibiotiknya diberikan yang mungkin watch to reserve yang spektrumnya cukup luas. Tapi kalau dia tidak, Bapak Ibu dokter, masih ditapis lagi, apakah ada perforasi organ yang mengancam? Ya, kalau dia ya, dia berhenti, dan kalau dia tidak, masih ditanya lagi, apakah ada ensefalopati ya, gangguan kesadaran karena infeksi bakterial misalnya. Nah, jadi singkat cerita, Bapak Ibu dokter, kita kalau melihat dari sini, pertanyaan nomor 2, 3, dan 4, ini adalah pertanyaan untuk menapis severitas. Begitu dia jawab ya, salah satu ya, maka dia akan berhenti di sini. Dan di sini antibiotiknya akan masuk ke antibiotik untuk kelompok pasien yang masuk ke stratifikasi resiko tipe 3, di mana kita bisa lihat ya pada YouTube yang lalu, antibiotiknya bisa termasuk dalam golongan watch atau reserve pada WHO Aware ya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dokter pada pertanyaan berikutnya, pertanyaan nomor 5, 6, dan 7, ini sebenarnya adalah penapisan soal status imun dan histori medis. Ya, di sini kita lihat ada blok 30. Ya, apakah pasien imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat konsumsi antibiotik kurang dari 30 hari yang lalu? Ya, ini ada plus dengan riwayat konsumsi antibiotik kurang sama dengan 30 hari yang lalu. Kalau dia ya, dia berhenti. Di sini masuk ke dalam stratifikasi antibiotiknya harus diberikan secara empirik yang mengcover kelompok resiko stratifikasi resiko tipe 3. Yang artinya dia harus mengcover ESBL, mengcover MDRO yang lain. Ya, ini sama ya. Di sebagian severitas juga sama. Dia biasanya dikasih antibiotik yang spektrum luas, golongan watch atau bahkan mungkin reserve mungkin ya yang bisa mengcover ESBL plus MDRO lain ya. Kemudian blok 30 ya ini nomor 6 dia tanya lagi, apakah pasiennya imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat perawatan lebih sama dengan 48 jam pada kurang sama dengan 30 hari yang lalu. Ya, kalau dia ya, dia berhenti di sini. Masuk dalam pemberian antibiotik empirik untuk kelompok stratifikasi resiko tipe 3 tadi. Ya, watch atau reserve yang coverage untuk ESBL dan MDRO yang lain. Dan kemudian pertanyaan nomor 7 juga sama. Apakah imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus penggunaan instrumen medis
atau riwayat penggunaan instrumen medis kurang sama dengan 30 hari yang lalu ya. Jadi di sini Bapak Ibu dokter kita tapis. Begitu ya berhenti sama antibiotiknya juga diberikan antibiotik untuk kelompok stratifikasi resiko tipe 3. Nah, di sini Bapak Ibu dokter pertanyaan 2, 3, 4 ini adalah untuk penapisan severitas, pertanyaan 3, 5, 6, dan 7 ini penapisan untuk status imun dan histori medis. Nah, status imun yang kita sebut sebagai imunokompromis itu ya itu tadi, ya kalau dia mempunyai 1 atau lebih dari 9 statement itu tadi. Ya, nah jadi seperti ini ya Bapak Ibu dokter. Jadi ini adalah penapisan untuk stratifikasi resiko tipe 3. Tapi kalau ini semua tertapis, jadi artinya dijawab tidak ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ya. Jadi nanti kita lihat untuk yang stratifikasi resiko tipe 3 tadi sudah disebutkan ya. Ini adalah kondisi yang mengancam severe, karakteristiknya pasiennya seperti itu dan atau beresiko infeksi ESBL dan MDRO lain. Antibiotiknya biasa reserve, watch atau bahkan reserve. Tapi sekali lagi kalau dia tertapis semua Bapak Ibu dokter, maka kita masuk ke blok 90 ya. Ini pertanyaannya sama nih. Apakah pasien imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat konsumsi antibiotik kurang sama dengan 90 hari? Kalau dia ya, dia berhenti. Kalau dia tidak, lanjut ke pertanyaan nomor 9 nih ya. Apakah dia imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat perawatan lebih sama dengan 48 jam dalam kurun waktu kurang dari 90 hari yang lalu? Kalau dia ya, dia berhenti, masuknya ke antibiotik stratifikasi resiko tipe 2. Kalau dia tidak, dia lanjut apakah pasiennya imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol plus riwayat penggunaan instrumen medis kurang dari 90 hari yang lalu. Kalau dia ya dia berhenti, dia harus diberikan antibiotik untuk kelompok pasien stratifikasi resiko tipe 2 ya. Di mana di sini Bapak Ibu dokter kita lihat ya yang ditapis itu adalah status imun dan histori medisnya. Ya, sama imunokompromis itu apabila seorang pasien memiliki 1 atau lebih dari 9 poin yang tadi disebutkan. Itu tapi tentatif, silakan Bapak Ibu dokter untuk bisa menambah kurangkannya ya. Dan di sini Bapak Ibu dokter, karakteristik pasien yang masuk ke stratifikasi resiko tipe 2 ini adalah pada pasien-pasien yang tidak mengancam, infeksinya tidak mengancam, ya tidak high risk, tidak mengancam, tetapi mungkin dia beresiko untuk infeksi ESBL. Ya, antibiotiknya biasanya watch, biasanya, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dokter, lalu kemudian pasien-pasien yang terakhir, ini adalah kalau ini semua tertapis, maka pasien jatuh ke dalam kelompok stratifikasi resiko tipe 1, di mana Bapak Ibu dokter ini antibiotiknya bisa diberikan antibiotik yang akses. Ya. Pada penelitian dan publikasi preliminary study yang lalu, yang mungkin Bapak Ibu dokter bisa dilihat di YouTube yang lalu, pada uji coba pertama kali di 3 rumah sakit itu ternyata sebagian besar pasien memang jatuh di kelompok stratifikasi resiko tipe 1 setelah ditapis dengan sistem ya dengan sistem digital pada waktu itu, digital RASPRO. Jadi sebagian besar pasiennya masuk di stratifikasi risiko tipe 1. Tapi ya ini Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat dari struktur rasal ini, kita tapis memang dari stratifikasi risiko tipe 3, 2, 1. Jadi dari 3, 2, 1, bukan 1, 2, 3. Maksudnya adalah untuk patient safety. Jadi tidak aman baru diberikan stratifikasi risiko tipe 1, begitu kira-kira. Ya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, untuk diketahui juga bahwa formulir rasal ini bukan alat diagnostik ya. Formulir rasal ini adalah konsensus yang didapatkan dari berbagai macam citasi dari studi-studi di literatur. Silahkan boleh digunakan, tapi sekali lagi ada hak cipta, dilindungi oleh hak cipta, oleh karenanya dalam penggunaan Bapak Ibu dokter harus menyebutkan bahwa ini adalah model dari RASPRO ya, supaya bisa dilakukan dengan aman dalam penggunaannya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, kalau kita melihat dari struktur ini juga bahwa pasien-pasien yang imunokompeten ya itu memang pada akhirnya semua
harus dimulai dengan antibiotik dari stratifikasi resiko tipe 1, imunokompeten. Ya, kecuali kalau ada yang mengancam sepsis. Begitu dia berhenti di sepsis, maka dengan severitas tinggi, antibiotiknya harus memang yang coverable untuk kuman-kuman ESBL dan MDRO lain supaya patient safety terjaga. Tentunya ini harus dibarengi dengan kecepatan deeskalasi pemberian antibiotik sesuai kultur yang cepat supaya antibiotik empiriknya tidak terlalu lama digunakan. Ya. Nah, ini adalah kira-kira struktur dari formulir RASAL. Ya, formulir yang digunakan klinisi saat hendak memulai pemberian antibiotik. Pertama lalu digunakan formulir RASAL ini. Nah, Bapak Ibu dokter, mari kita lihat ya bagaimana kita menggunakan formulir RASAL ini. Katakanlah misalnya ada seorang pasien dengan pneumonia misalnya ya. Ini kita bisa lihat Bapak Ibu dokter, ya katakanlah semua ditapis, tidak seperti itu ya. Dan ternyata dia jatuhnya di stratifikasi resiko tipe 1. Semuanya udah dijawab dengan tidak. Fokus infeksi, katakanlah pneumonia, katakanlah demikian, begitu ya. Maka apa antibiotiknya? Di sini kita sudah siapkan guidelines-nya biasanya ya pada rumah sakit dengan bimbingan teknis dan sebagainya. Pada model RASPRO ini kita siapkan guidelines seperti ini. Tentu guidelines ini harus disetujui secara peer expert review ya, karena RASPRO Indonesia sendiri tidak mengeluarkan guidelines resmi, harus disetujui oleh rumah sakit dan menjadi milik rumah sakit, dan terbaik adalah apabila rumah sakit sekali lagi sudah mempunyai pola kuman sehingga pola kuman pada stratifikasi resiko tipe 1 ini bisa menjadi pertimbangan untuk pembuatan guidelines. Ya tapi ini pada video ini kita contoh aja. Katakanlah dia sudah tapis semua Bapak Ibu dokter dan dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 1, antibiotiknya harus diberikan pada kelompok pasien yang jatuh di stratifikasi resiko tipe 1. Maka di sini kita lihat Bapak Ibu dokter, antibiotiknya yang kami sampaikan itu adalah antibiotik yang akses. Ya, ini saran aja. Sekali lagi ini cair, boleh tambah kurangkan, boleh didiskusikan ya. Jadi ini bukan guidelines resmi harus begini. Tapi ini contoh aja. Ini bahwa antibiotiknya diberikan amoksisilin klavulanat misalnya IV ya, sesuai dengan mungkin Bapak Ibu dokter bisa melihat di YouTube kami yang sebelumnya ya di sini. Ya, bagaimana menurut tinjauan dari ATS IDSA dan tinjauan dari WHO awal ya, di mana di sini antibiotiknya amoksisilin klavulanat masihlah untuk bisa digunakan. Ya, ini jadi kalau dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 1, jadi ini diisi seperti itu, ya. Nah, lalu bagaimana kalau selanjutnya? Katakanlah dia pneumonia, kemudian masuk di rumah sakit, masuk di UGD, dikaji ada pneumonia, hasil kultur belum ada dan harus diberikan antibiotik empirik. Dan ternyata pasiennya setelah ditapis ya dijawab tidak, tetapi dia ternyata jatuh di stratifikasi resiko tipe 2 ya. Pasiennya jatuh di sini. Apakah pasien imunokompromis dan atau DM tidak terkontrol? Ya, ada di situ. Plus ada reward antibiotik misalnya ya, dikasih antibiotik mungkin intravena dan sebagainya 90 hari yang lalu. Dan dia jawab, ya. Nah, berarti antibiotik yang harus diberikan adalah antibiotik yang coverable untuk kelompok pasien yang jatuh di stratifikasi resiko tipe 2. Ya, di sini kan adalah antibiotik yang secara kajian literatur itu bisa atau disarankan bisa lah untuk mengcover pasien dengan resiko ESBL. Ya, sekali lagi karakteristik pada stratifikasi resiko tipe 2 ini dia non severe, tidak berat, tetapi bisa kecenderungan terinfeksi extended spectrum beta lactamase. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu dokter bisa lihat lagi di YouTube kami di antibiotik in pneumonia pada YouTube RASPROMEDIC dan antibiotik ya, dan dia berhenti di sini. Nah, antibiotiknya di sini adalah umumnya golongan Watts. Tentu yang terbaik yang digunakan adalah anti ESBL, ertapenem misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa seperti itu. Ya, dan hati-hati ini golongan Watts ya. Kalau golongan Watts ini ya kita harus
sesuai dengan regulasi pemerintah. Jadi harus ada eh, keterlibatan PGA, HPRA ya, karena antibiotiknya dia golongan watch. Ya. Nah, lalu bagaimana kalau dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 3? Ya, jatuh di stratifikasi resiko tipe 3 itu bisa karena severitasnya atau bisa karena status imun dan histori medisnya. Katakanlah Bapak Ibu dokter ini ditapis, fokus infeksi dengan gejala infeksi dijawab, ya ada fokus infeksi pneumonia misalnya, kemudian dia ada gejala klinis sepsis atau septic shock. Nah, ini mengancam. Ya, ini mengancam. Dia akan berhenti. Begitu ada dia ancaman, apakah dia sepsis, septic shock, febrile neutropenia, atau terkategori healthcare associated infections misalnya, begitu dijawab ya, maka dia akan berhenti di sini dan tidak diteruskan ke bawah. Dia stop di sini dan antibiotiknya itu harus diberikan, berarti dia masuk ke dalam kelompok stratifikasi risiko tipe 3 dan antibiotiknya yang harus diberikan adalah antibiotik yang memang coverable untuk itu, patient safety. Ya, dalam hal ini memang antibiotiknya golongan bisa golongan watch atau bahkan reserve ya. Nah, jadi Bapak Ibu dokter kalau melihat di YouTube kami yang antibiotik in pneumonia itu juga ada kajian-kajian yang kami sampaikan bagaimana mempertimbangkan kemungkinan adanya MRSA atau XDR ya. Itu dari kaji-kaji literatur XDR, extensively drug resistant. Ya, jadi silakan nanti ditonton seperti itu ya. Dan oleh karenanya kalau dia jatuh di dalam stratifikasi resiko tipe 3 seperti ini, antibiotiknya harus coverable untuk ESBL dan other MDRO ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dokter, ini supaya saya luruskan bahwa di sini kami bukan menafikan atau tidak mengandalkan kultur. Bukan ya. Ini supaya menjadi jelas. Di sini adalah formulir asal adalah formulir yang memang harus diisi apabila memang pasien dinilai memiliki infeksi bakterial dan memerlukan antibiotik empirik. Tetapi seperti pada YouTube yang lalu, kami selalu menyarankan agar pasien bisa diambil terlebih dahulu spesimennya sebelum antibiotik empirik masuk. Semakin cepat hasil kultur keluar, semakin cepat hasil definitif keluar, semakin cepat dilakukan deeskalasi, tentunya secara pengendalian resistensi antimikroba itu menjadi semakin baik. Ya, nah ini contoh aja ini untuk pengisian. Kalau dia jatuh di stratifikasi resiko tipe 3 berdasarkan severitasnya. Tetapi Bapak Ibu dokter, kalau kita lihat ya dia jatuhnya ya, kalau severitas tadi sudah tertapis semua ya, ternyata dia jatuhnya di sini ya, apakah pasiennya imunokompromis? Tidak imunokompromis dan atau dia tidak terkontrol plus riwayat konsumsi antibiotik kurang dari 30 hari yang lalu misalnya ya, gula darahnya tinggi, imunokompromis, ada riwayat antibiotik macam-macam kurang dari 30 hari yang lalu misalnya. Nah, dia berhenti di sini dan dia jatuh di kelompok stratifikasi resiko tipe 3, ya sama, berarti ya antibiotiknya disarankan memang yang coverable untuk kuman-kuman yang MDR, ESBL dan MDRO lain. Ya hati-hati, karena ini pasiennya latar belakangnya imunokompromis nih, atau DM tidak terkontrol nih ya, yang sangat mungkin ya, atau lebih berpotensi lah begitu untuk bisa jatuh ke dalam kondisi severitas yang lebih berat. Ya, sekali lagi tentu dengan dibarengi dengan kecepatan pengeluaran hasil kultur definitif itu sangat baik sehingga bisa kemudian deeskalasi. Ya. Nah, Bapak Ibu dokter yang saya hormati, ini adalah formulir rasal ya, dan bagaimana struktur dan cara pengisiannya gitu ya. Dan nanti kita lihat ya, tonton YouTube-nya terus sampai habis, kita lihat formulir-formulir berikutnya. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, formulir kedua dalam model RASPRO ini adalah formulir RASLAN. Ya, RASLAN ini adalah formulir RASPRO alur antibiotik lanjutan. Ya, kita lihat formulir RASLAN ini adalah formulir yang digunakan klinisi apabila hendak mengganti atau mengkombinasi, menambahkan kombinasi antibiotik secara empirik.
Ya, jadi Rasal dan Raslan ini dua-duanya secara empirik. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu dokter, ya. Di sini sama modelnya. Pertanyaan harus dijawab ya tidak, ya tidak, ya tidak. Tapi yang kami beri kotak merah ini Bapak Ibu dokter, ini adalah kotak di mana apabila dijawab ya, maka harus dilakukan eskalasi antibiotik ke stratifikasi resiko tipe 3 atau stratifikasi resiko yang antibiotik-antibiotik untuk stratifikasi resiko di atasnya. Tapi ini adalah kolom eskalasi. Jadi kalau dijawab ya, berhenti di sini, maka harus eskalasi ke stratifikasi risiko tipe 3. Dan ini, Bapak Ibu dokter, dinilai, ditinjau berdasarkan severitasnya. Ya, ditinjau berdasarkan severitasnya. Kalau faktor resiko, ya udah pasti ini severitasnya tinggi, faktor resikonya dia udah rasal kan sebelumnya, berarti sudah ada penggunaan antibiotik sebelumnya, sehingga historinya secara medis pun juga akan mendukung dia akan jatuh ke stratifikasi resiko tipe 3 nih, kalau dia berat gitu ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu dokter yang diberikan warna hijau, kalau dia diisi, katakanlah gejala infeksi masih ada dijawab tidak, maka di sini harus stop, ya kan? Atau mungkin ya dia harus step down ya antibiotiknya. Ya, juga kalau misalnya diteruskan dijawab tidak, tidak dan tidak, severitasnya sudah ditapis di sini, semuanya sudah tidak ada, maka di sini Bapak Ibu dokter dijawab ketika dia jatuh ketika dia sudah menjawab tidak, 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 dan terakhir dia menjawab ya, ya artinya di sini pertanyaan nomor 5 ini kita lihat gejala infeksi, ya perbaikan pasca 3 sampai 7 hari penggunaan antibiotik dijawab ya. Nah, di sini ada kolom hijau, di sinilah waktunya kita step down antibiotik. Ya. Nah, ini jadi formulir Raslan ini sifatnya bisa step up ya, bisa eskalasi, juga bisa step down antibiotik. Dan ini adalah formulir-formulir untuk empirik. Nah, apabila klinisi hendak mengganti itu bisa step up ya, eskalasi atau step down, atau mungkin menambahkan kombinasi. Jadi awalnya dikasih antibiotik apa berdasarkan rasa secara empirik, pasiennya perbaikan atau perburukan, antibiotiknya diganti mau secara empirik sementara hasil kultur belum keluar misalnya. Nah, silahkan menggunakan formulir Raslan ini ya. Nah, ini adalah formulir Raslan ya, Bapak Ibu dokter. Yang ketiga adalah formulir Raspatur, Bapak Ibu dokter. Formulir Raspatur ini adalah formulir Raspro antibiotik sesuai kultur. Ini harus diisi oleh klinisi apabila klinisi hendak meresepkan antibiotik secara definitif berdasarkan hasil kultur. Ya, jadi harus digunakan ini. Ya. Formulir-formulir Raspro ini bukan sebaiknya, memang harus diisi. Agar apa? Pada saat nanti pasien pulang, sudah terdokumentasi semua, lengkap formulirnya, maka evaluasi antibiotiknya, perjalanan pemberian antibiotiknya bisa dilakukan dengan mudah. Ya, ini adalah formulir Raspatur. Di sini dinilai, diisi nama pasien, nomor RM, fokus infeksi, di mana spesimen yang diambil apa, antibiotik yang mau diberikan apa yang sesuai kultur. Ya, ini formulir Raspatur untuk pemberian antibiotik secara definitif. Dan kemudian ini adalah formulir Raspraja. Formulir Raspro antibiotik berkepanjangan yang harus diisi oleh klinisi apabila memang terpaksa memberikan antibiotik berkepanjangan. Ya, nah, antibiotik berkepanjangan itu berapa hari ya? 7 hari, 10 hari, 5 hari ya. Nah, ini mungkin bisa disepakati nanti bersama. Tetapi apabila sudah melewati tanggal hari lama yang disepakati itu tadi, ya harus diisi formulir Raspraja ya, supaya terdokumentasi juga. Gitu, ada perpanjangan antibiotik, alasannya apa, antibiotik yang diberikan apa, fokus infeksi di mana gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Dan sangat baik ya, misalnya memang kalau tidak ada alasan yang jelas, tidak ada yang tepat ya memang KPRA, PGA mungkin ya, atau bagaimana itu nanti tim yang ada bisa melakukan automatic stop order gitu ya, menjadi satu kebijakan rumah sakit. Tapi tentunya hal-hal seperti ini, automatic stop order, kebijakan seperti itu tentunya harus dilakukan dengan hati-hati tanpa mengurangi patient safety.
Ya, nah ini adalah formulir keempat, yaitu ras praja. Ya, sekali lagi kalau secara manual kita pada Raspro itu ada formulir rasal, raslan, raspraja, raspatur. Pada digital ada formulir profilaksis untuk antibiotik profilaksis dan ada formulir rasgrasi. Ini formulir untuk kasus-kasus sulit dan nanti bisa menjadi bahan untuk forum kajian infeksi terintegrasi (FORKIT). Ya, itu secara digital. Tapi yang sekali lagi yang kita bahas di sini sementara secara manual dulu. Nah, Bapak Ibu dokter, ini mungkin timeline-nya ya, penggunaan formulir Raspro. Jadi ketika pasien masuk di sini, kemudian dinilai membutuhkan antibiotik karena infeksi bakterial, sementara hasil kultur belum ada dan pasien membutuhkan antibiotik empirik, maka harus diisi formulir rasal. Nah, selama formulir rasal itu kemudian antibiotik itu digunakan, formulir rasal itu cukup satu kali aja digunakan. Besoknya menggunakan antibiotik yang sama, lusanya menggunakan antibiotik yang sama, tidak perlu selalu diisi formulir rasal. Jadi cukup satu kali aja formulir rasal diisi. Ya, jadi kalau di sini antibiotiknya sama digunakan, katakanlah menggunakan amoksisilin clavulanat tadi digunakan sama terus amoksisilin clavulanat. Nah, rasal itu hanya diisi satu kali aja di depan. Begitu ya. Kecuali kalau misalnya memang di tengah-tengah terjadi perubahan. Dia memberikan amoksisilin clavulanat di sini, rasal sudah diisi di depan, amoksisilin clavulanat diberikan, hari kedua, ketiga, keempat tidak perlu mengisi rasal lagi, tetapi ketika ada kombinasi, harus diberikan kombinasi atau eskalasi atau perubahan apapun secara empirik, maka harus mengisi formulir raslan. Apabila hasil kultur sudah keluar di sini, ya, jadi amoksiklav misalnya, kemudian keluar hasil kultur di sini, ya di sini harus menggunakan dan klinisi mau memberikan antibiotik sesuai definitif harus menggunakan formulir raspatur. Ya, demikian juga di sini, kalau antibiotiknya mau diresepkan secara definitif, juga harus mengisi formulir raspatur. Baik formulir rasal, raslan, maupun raspatur, ini hanya diisi sekali aja. Jadi ketika ketika terjadi perubahan empirik, harus menggunakan raslan. Apabila besok lusa menggunakan antibiotik yang sama, nggak perlu diisi raslannya. Raspatur juga begitu, menggunakan antibiotik definitif misalnya, ya. Katakanlah digunakan apa, misalnya secara definitif digunakan cefotaxim atau amoksisilin clavulanat misalnya. Ya, raspatur ya diisi saat itu aja, besoknya menggunakan amoksisilin clavulanat lagi, lusanya menggunakan juga sama, nggak perlu diisi setiap kali peresepan antibiotik kalau dia sama, ya. Nah, ini adalah sistem formulir yang Raspro seperti itu. Dan kita lihat Bapak Ibu dokter, kalau misalnya dia memang berkepanjangan dari waktu yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, maka harus ada pengisian formulir ras praja. Dan ini nanti Bapak Ibu dokter setiap pasien yang pulang, formulir-formulir ini kalau misalnya dia memang tertera dengan lengkap, ini akan menjadi evaluasi. Ya, evaluasi menjadi lebih mudah. Nah, ini kalau pakai sistem manual ya. Kalau pakai sistem digital itu tinggal sorting data aja sebenarnya. Jadi begitu klik langsung. Ya, karena sistem digital ini dia sudah berjalan sendiri dengan panduan antimikroba pada model digital Eraspro itu juga digital ya. Jadi bisa masuk di handphone, bisa masuk di sistem rumah sakit gitu ya, digital, dan bisa digunakan untuk memonitoring ya. Dan ini Bapak Ibu dokter, ini harus dimonitoring sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peran PGA dan KPRA di sini harus dijalankan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dan pada setiap peresepan antibiotik tentunya baik melalui rasal, raspatur, raslan ya, ini tentunya harus diverifikasi oleh farmasis. Kita ketahui kalau antibiotiknya termasuk akses, ini ya free, tapi dia harus atas indikasi yang jelas. Kalau watch atau reserve ya ini sudah harus melibatkan PGA atau bahkan KPRA rumah sakit sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ya nanti Bapak Ibu dokter bisa membaca lagi di
buku panduan PGA yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Ya, nah jadi ini kira-kira jalannya seperti ini, Bapak Ibu dokter. Ya, dan ini sebenarnya adalah layernya. Ya, kalau kita lihat dengan model RASPRO ini, Bapak Ibu dokter, ini ada 3 layer nih, gitu ya, Bapak Ibu dokter. Ketika pasien masuk, maka layer pertama itu adalah panduan, ya, buku panduan klinisi, panduan penggunaan antimikroba, ya, yang juga klinisi harus mengisi formulir-formulir ini. Jadi ini agar bisa lebih mudah untuk dievaluasi, gitu ya. Nah, kalau dia sudah mengisi ini, ya, patuh atau tidak, antibiotik yang mana, akses, watch, atau reserve, maka dia akan diverifikasi oleh farmasis, juga oleh kemudian dipantau oleh PGA dan KPRA, terutama kan untuk antibiotik-antibiotik yang watch, reserve gitu ya. Nah, ini layer kedua nih Bapak Ibu dokter. Jadi udah dipandu, kemudian dipantau ya PGA, KPRA, dan verifikasi farmasis. Antibiotiknya akses, watch, atau reserve ya. Nah, kemudian Bapak Ibu dokter, layer yang ketiga ini adalah monitoring ya selama penggunaan antibiotik tadi. Nah, ini jadi kita bisa lihat ya, kalau di digital itu memang nurse itu juga bisa memonitor, kemudian juga farmasis bisa melakukan verifikasi dan semuanya bisa dilakukan secara digital. Ya, dan ini juga dimonitor oleh PGA dan KPRA. Jadi ini selama pemberian antibiotik sampai pada akhirnya Bapak Ibu dokter terjadilah evaluasi ya. Ini di tingkat manajerial mungkin. Nah, ini kalau Bapak Ibu dokter kita lihat memang misalnya di sini layer demi layernya tembus, antibiotiknya tidak patuh tapi tetap tembus juga. Nah, nanti pada level manajerial itu secara kumulatif bisa dilakukan evaluasi gitu ya, evaluasi. Biasanya kalau pada sistem digital bisa ditentukan misalnya seorang klinisi berapa persen pakai akses, berapa persen pakai watch, berapa persen pakai reserve. Ya, kita ketahui targetnya WHO kan akses tuh lebih sama dengan 60% ya. Nah, itu nanti bisa ditargetkan intern misalnya ya, berapa sih yang diharapkan klinisi 30% misalnya akses, 60% akses misalnya, 30% watch misalnya seperti itu ya, tergantung dari kesepakatan. Nah, kemudian apabila belum tercapai, maka dari hasil evaluasi ini pun bisa dilakukan evaluasi, dilakukan kredensial dan rekredensial tanpa mencari kesalahan. Ya, gitu, dilakukan kerjasama, diskusi bersama dan sebagainya. Kemudian juga dari hasil evaluasi ini juga bisa menjadi bahan ya untuk melihat, mengontrol masalah monitoring dan sebagainya di lapangan. Nah, jadi ini layer by layer ya. Nah, jadi ini sebenarnya lebih enak memang kalau menggunakan sistem digital karena akan sorting data akan mudah sekali dan monitoring akan menjadi lebih mudah gitu ya dalam pelaksanaan PPRA. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu dokter model RASPRO ini ya. Ini kami sajikan memang mungkin atas masukan dari teman-teman juga ya. Semoga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dokter yang saya hormati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada perjumpaan kita kali ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang update, atau ada hal-hal yang keliru selama penyampaian materi. Maju terus, tetap semangat, terus berkarya untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Sampai jumpa Bapak Ibu dokter semuanya.